Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Indra Yusuf Putra Zulkaida, yang dimana di sini saya akan melanjutkan akhlak sosial part 2. Prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Selanjutnya, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Selanjutnya, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentu di akhirat. Selanjutnya, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Pandangan Islam terhadap kemiskinan. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena keterbatasan untuk berusaha. Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok atau primer bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang isinya itu kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Pandangan Islam terhadap kemiskinan. Islam mengatasi kemiskinan yaitu sebagai berikut: jaminan pemenuhan kebutuhan primer, yang kedua pengaturan kepemilikan, ketiga penyediaan lapangan kerja, dan terakhir penyediaan layanan pendidikan. Pandangan Islam terhadap kebodohan. Bodoh di sini tidak dapat memahami agama Islam bukan karena IQ rendah, namun karena seseorang tidak mampu menggali ilmu agama yang dapat menguatkan imannya. Solusi Islam mengatasi kebodohan. Yang pertama, menuntut ilmu dan banyak bertanya. Jalan terbaik untuk menghilangkan keadaan bodoh adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena kebodohan adalah penyakit hati yang tidak ada obatnya kecuali dengan ilmu. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai obat, karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran sebagai obat bagi segala penyakit hati. Pandangan Islam terhadap pengangguran. Islam memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seorang akan berbuat apa saja termasuk merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Islam membenci pengangguran sebab kemalasan dan sebaliknya menyukai orang-orang yang mau bekerja keras. Secara fikih, bekerja mencari nafkah adalah wajib, sedangkan berpangku tangan hukumnya haram. Dampak pengangguran. Dampak buruk bagi individu: yang pertama, secara ekonomi tidak memiliki pemasukan atau penghasilan. Kedua, secara kesehatan akan mengurangi gerak tubuh. Yang ketiga, secara kejiwaan seorang akan hidup dalam kekosongan waktu dan akan menimbulkan perasaan dengki dan iri terhadap keberhasilan orang lain. Yang terakhir, dampak buruk pengangguran bagi kehidupan keluarganya. Dampak pengangguran. Dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Perkembangan ekonomi akan terhambat karena dalam masyarakat terdapat kerusakan dan kekurangan daya produksi. Kedua, dampak terhadap interaksi sosial, di mana seseorang yang pengangguran akan merasa kehilangan semua kemampuannya dan akan selalu merasa pesimis dalam hidupnya. Dan ketiga, dampak terhadap moralitas dan masyarakat, yaitu munculnya kecenderungan atau indikasi untuk berbuat kriminalitas, karena seseorang yang menganggur pada umumnya akan memiliki banyak kekosongan dan kekhawatiran. Kebijakan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil harus dipertahankan agar dunia usaha, baik pengusaha dalam dan luar negeri, merasa nyaman menjalankan usahanya. Kedua, meningkatkan kemampuan kerja. Pengangguran di Indonesia disebabkan salah satunya karena kemampuan tenaga kerja atau skill kita yang rendah. Untuk hal ini, pemerintah harus terus-menerus menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan yang baik. Itulah tadi tentang akhlak sosial part 2. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.